Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Tirhadianti Syafa dari kelas X7C dengan nomor NPM 2019-13500-236. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fungsi komposisi. Jadi, silakan simak videonya ya teman-teman. Jadi, apa sih itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Jadi, ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Dan fungsi baru inilah yang disebut sebagai fungsi komposisi. Untuk selanjutnya, kita bisa lihat dari diagram berikut ini ya. Di sini, di mana fungsi f itu memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, sedangkan fungsi G itu memetakan himpunan B ke dalam himpunan C. Untuk setiap A anggota A, maka petanya A berada di B, yang juga merupakan fungsi domain dari G. Oleh sebab itu, pasti diperoleh peta dari A di bawah pemetaan G, yaitu FA. Dengan demikian, kita mempunyai suatu aturan yang menentukan setiap elemen A anggota A tepat satu elemen A anggota C. Nah, fungsi baru inilah yang dinamakan sebagai fungsi komposisi dari F dan G. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal yang pertama ya, di mana di sini diketahui fungsi f sama dengan a menuju b dan g sama dengan b menuju c. Dinyatakan dalam pasangan terurut, f sama dengan 0,1, 2,4, 3,1, dan 4,5. Sedangkan fungsi g sama dengan 2,0, 1,2, 5,3, dan 6,7. Tentukanlah yang pertama f bundaran g, yang kedua g bundaran f, yang ketiga f bundaran g1, dan yang terakhir G bundaran F4. Nah, cara penyelesaian untuk soal ini yang pertama langkahnya adalah gambar dulu di mana himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu, gambar fungsinya di mana himpunan A menuju B dan himpunan B menuju C. Baik teman-teman, jika sudah digambar seperti pada slide sebelumnya, kita bisa dapat menentukan soal yang pertama tadi, tentukan F bundaran G. Nah, berarti pemetaan oleh G dilanjutkan oleh F. Nah, dari diagram yang sebelumnya tadi, kita bisa peroleh yang pertama, G1 sama dengan 2. Berarti FG1 sama dengan F2, hasilnya adalah 4. Kemudian, G2 sama dengan 0. Dan FG2 sama dengan berarti F0, berarti hasilnya 1. Kemudian, G5 sama dengan 3. Dan FG5 sama dengan F3, maka hasilnya negatif 1. Nah, sehingga diperoleh F bundaran G sama dengan 2,1, 1,4, dan 5,-1. Nah, kemudian untuk soal yang kedua tentang G bundaran F, maka pemetaan oleh F dilanjutkan oleh pemetaan G. Nah, di mana F0 itu kan sama dengan 1, dan GF0 sama dengan G1, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian F4 sama dengan 5, dan GF4 sama dengan G5, berarti hasilnya 3. Nah, sehingga diperoleh G bundaran F sama dengan 0,2 dan 4,3. Nah, untuk soal yang ketiga, dimana tentukanlah F bundaran G1. Berarti kita bisa lihat dari jawaban soal sebelumnya, berarti hasilnya 4. Kemudian yang keempat adalah G bundaran F4. Nah, kita juga bisa lihat nih dari jawaban soal yang sebelumnya, maka diperoleh hasilnya G bundaran F4 sama dengan 3. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui bahwa fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x plus 3. Tentukanlah yang pertama f bundaran gx, yang kedua g bundaran fx, yang ketiga f bundaran g1, dan yang terakhir g bundaran f1. Penyelesaiannya yang pertama untuk soal f bundaran gx, maka dipetakan lebih dahulu oleh gx, kemudian dilanjutkan oleh fx. Nah, berarti F bundaran Gx sama dengan Fgx. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan nilai dari Gx ini ke dalam X-nya F, sehingga 2Gx kuadrat plus 1. Nah, nilai dari Gx kan X plus 3. Kita ganti Gx-nya menjadi X plus 3. Menjadi 2X plus 3 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya 2 dikalikan X kuadrat plus 6X plus 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 12X plus 19. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, caranya sama seperti pada penyelesaian soal yang pertama. Cuma perbedaannya di sini adalah
G bundaran fx berarti dipetakan oleh fx dulu, kemudian dilanjutkan oleh gx. Nah, berarti G bundaran fx sama dengan gfx. Sama dengan G dikalikan 2x kuadrat plus 1. Nah, 2x kuadrat plus 1 ini kita masukkan ke dalam nilai G. Berarti 2x kuadrat plus 1 ditambah 3, maka hasilnya 2x kuadrat plus 4. Kemudian untuk penyelesaian soal yang ketiga, di sini f bundaran G1. Caranya sama seperti yang tadi, berarti f G1. Nah, nilai 1 ini kita masukkan ke dalam x-nya G terlebih dahulu. Berarti f dikali 1 ditambah 3, maka hasilnya f4. Nah, 4 ini kita masukkan ke x-nya f, sehingga 2 dikali 4 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya 2 dikali 16 ditambah 1, sehingga hasilnya 33. Kemudian untuk soal yang terakhir, di sini G bundaran F1 caranya sama seperti pada soal yang ketiga. Di mana di sini berarti GF1, nilai 1 ini kita masukkan ke x-nya F, sehingga 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya 3. Berarti G3. Nah, 3 ini kita masukkan ke x-nya G, sehingga 3 tambah 3, maka hasilnya 6. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui fungsi yang didefinisikan oleh rumus fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 3x kuadrat, dan hx sama dengan 2x min 3. Tentukanlah rumus untuk g bundaran f bundaran g, dan f bundaran g bundaran h. Maka penyelesaiannya yang pertama untuk g bundaran f sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Berarti di sini dipetakan terlebih dahulu pada fx, kemudian dilanjutkan oleh gx. Sehingga g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan gx plus 2. Nah, x plus 2 ini kita masukkan ke nilai g-nya. Menjadi 3 dikalikan x plus 2 dikuadratkan. Maka hasilnya 3 dikali x kuadrat plus 4x plus 4. Sehingga diperoleh g bundaran f sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 12. Untuk yang kedua, untuk f bundaran gx sama dengan f bundaran gx sama dengan f gx. Maka f dikali 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 2. Sehingga diperoleh f bundaran gx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Untuk yang terakhir, di sini f bundaran g bundaran h, maka rumusnya di sini dipetakan terlebih dahulu oleh hx, kemudian dilanjutkan oleh gx, dan dilanjutkan lagi oleh fx. Sehingga f bundaran g bundaran hx sama dengan f g hx. Sehingga f g dikalikan 2x min 3. Nah, langkahnya selanjutnya adalah 2x min 3 ini kita masukkan ke nilai x yang ada pada g. Sehingga f dikali 3 dikalikan lagi 2x min 3 dikuadratkan. Maka hasilnya f dikali 12x kuadrat min 36x plus 27. Nah, kemudian nilai dari 12x kuadrat min 36x plus 27 ini dimasukkan ke x-nya punya f, sehingga 12x kuadrat min 36x plus 27 ditambah 2, diperoleh hasilnya 12x kuadrat min 36x plus 29, sehingga diperoleh dari bundaran diperoleh fungsi dari f bundaran g bundaran h adalah 12x kuadrat min 36x plus 29. Baik, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini diketahui fungsi komposisi dari f bundaran gx sama dengan 3x min 2 dan fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Tentukanlah nilai dari gx. Berarti di sini ada salah satu dari nilai fungsi yang belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Caranya adalah f bundaran gx sama dengan 3x min 2 dan fx-nya kan tadi 2x plus 1. Maka f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan 3x min 2. Berarti f gx-nya sama dengan 2 dikalikan gx ditambah 1. Sehingga f gx sama dengan f gx. Maka tadi f gx-nya kan 2 dikali gx plus 1. Maka nilai dari f bundaran g bundaran x-nya sama dengan 3x min 2. Sehingga 2 dikali gx sama dengan 3x min 3. Diperoleh gx sama dengan 3x min 3 dibagi 2.
Baik, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini diketahui bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan 3 min x, dan hx sama dengan x kuadrat plus 2. Buktikan bahwa identitas x sama dengan x. Maka penyelesaiannya kita cari dulu f bundaran gx-nya, g bundaran hx-nya, dan g bundaran hx-nya. Langkah yang pertama, kita cari f bundaran gx sama dengan f gx, sehingga diperoleh f dikali 3 min x, maka hasilnya 2 dikali 3 min x ditambah 1, sehingga hasilnya 7 min 2x. Kemudian yang kedua, g bundaran fx, sehingga g fx sama dengan g dikali 2x plus 1, sehingga 3 dikali min 2x plus 1 sama dengan 2 min 2x. Yang terakhir, g bundaran hx sama dengan g hx, sehingga g dikali x kuadrat plus 2, maka hasilnya 3 min dikali x kuadrat plus 2, maka hasilnya 1 min x kuadrat. Nah, dari hasil yang tadi, maka diperoleh bahwa f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Maka f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g hx, sehingga f bundaran g dikali x kuadrat plus 2, sehingga diperoleh 7 min 2 dikali x kuadrat plus 2, maka hasilnya 3 min 2x kuadrat. Untuk selanjutnya, f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx, sehingga f dikali 1 min x kuadrat sama dengan 2 dikali 1 min x kuadrat plus 1, sama dengan 2 min 2x kuadrat plus 1, sama dengan hasilnya 3 min 2x kuadrat. Nah, dari hasil yang tadi, maka diperoleh f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx, sehingga f bundaran identitas x sama dengan f identitas x sama dengan fx sama dengan 2x plus 1. Untuk identitas bundaran fx sama dengan identitas fx, sehingga diperoleh identitas dikali 2x plus 1 sama dengan 2x plus 1. Nah, sehingga tampak bahwa f bundaran identitas x sama dengan identitas bundaran fx, yaitu fx. Maka dari beberapa latihan contoh soal yang sudah kita kerjakan bersama-sama, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sifat-sifat fungsi komposisi itu ada 3. Yang pertama, itu tidak bersifat komutatif. Yang kedua, memiliki sifat asosiatif, di mana f bundaran g bundaran h sama aja dengan f bundaran g bundaran h. Kemudian memiliki fungsi identitas, di mana identitas x sama dengan x, sehingga f bundaran identitas sama dengan identitas bundaran f sama dengan fx. Baik teman-teman, sekiranya sekian pembahasan dari saya tentang fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya lagi dan supaya kalian lebih paham lagi akan materi fungsi komposisi, silakan kalian coba latihan soal yang ada pada slide ini ya. Di sini terdapat 3 soal. Soal yang pertama itu kalian menentukan g bundaran fx-nya. Untuk soal yang kedua, kalian menentukan f bundaran g min 1. Yang terakhir, kalian menentukan gx-nya. Semangat, silakan mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.